Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan dan jangan lupa untuk berbahagia. Firman Tuhan hari ini mari kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat pertama dan ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan hari ini saya berikan satu tema, apakah yang mempengaruhi hidup kita? Saudara, apakah yang mempengaruhi pikiran kita? Apakah yang mempengaruhi perasaan kita? Apakah yang mempengaruhi kemauan, kehendak kita? Apakah yang mempengaruhi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini? Apakah yang mempengaruhi? Apakah kita dipengaruhi oleh firman Tuhan? Ataukah kita dipengaruhi oleh dunia ini? Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa membedakan pikiran Allah dan pikiran dunia. Bisa membedakan perasaan Allah dengan perasaan dunia. Bisa membedakan kehendak Allah dan juga kehendak dunia ini. Kalau firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar kita mempersembahkan tubuh kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak Allah. Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu demi kemurahan Allah dinyatakan, dilimpahkan kepada kita. Mengapa? Sebab sejak awal Tuhan menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Kita diciptakan sesuai dengan pikiran dan rencana Allah. Kita dibentuk sesuai dengan perasaan Allah. Kita dibuat oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah, kemauan Allah. Dan Allah memberi perintah kepada kita, Tuhan berfirman kepada kita agar kita menikmati segala yang baik. Sama seperti Adam dan Hawa ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden, dan Tuhan memberikan perintah agar manusia dapat menikmati hubungan yang baik dengan Allah, agar manusia dapat menikmati segala penyediaan-penyediaan yang dari Allah, agar manusia menikmati kebaikan. Tetapi kita tahu bahwa manusia gagal mengikuti pikiran Allah. Manusia gagal mengikuti perasaan dan kehendak Allah. Manusia lebih percaya dan mengikuti pikiran dunia, pikiran iblis, sehingga kemurahan Allah yang seharusnya dinikmati oleh Adam dan Hawa tidak dapat dinikmati, terlempar dan terbuang dari segala berkat penyediaan dari surga. Nah, saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu
firman Tuhan di dalam ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu artinya janganlah dunia mempengaruhi kita. Janganlah pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran yang najis, pikiran-pikiran yang cemar, pikiran-pikiran yang dosa, pikiran-pikiran yang membawa kita menentang pengenalan Allah, janganlah mempengaruhi hidup kita. Janganlah perasaan dunia, perasaan ketakutan, kecemasan, kegelisahan itu mempengaruhi pikiran kita. Janganlah kemauan kita, kehendak kita dipengaruhi oleh dunia sehingga kita lebih menuruti hawa nafsu duniawi, lebih menuruti kemauan-kemauan duniawi sehingga kita jauh dari Tuhan. Tuhan ingin agar kita bisa membedakan tentang kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Biarlah kita memiliki ibadah yang sejati kepada Tuhan. Ibadah yang sejati itu bukan rajin ke gereja. Bukan karena sering baca Alkitab, enggak. Tapi ibadah yang sejati adalah di mana hidup kita selaras dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Karena Tuhan memang sudah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Kita penting dan berharga di mata Allah. Dunia sedang mempengaruhi kita saat ini. Dengan berita-berita hoaknya, dengan berita-berita dustanya, dengan berita-berita yang membuat kita takut, membuat cemas, membuat kita lemah dan tak berdaya. Apa yang kita takutkan? Apa yang membuat kita cemas? Apa yang membuat kita tidak berpengharapan? Apa yang membuat kita tidak bisa maju? Apa yang membuat kita keluar dari kehendak Allah? Karena hidup kita tidak dipengaruhi oleh perintah Allah, tidak dipengaruhi oleh firman Tuhan. Kita membiarkan diri kita dipengaruhi oleh pikiran dunia, perasaan dunia, dan kehendak dunia. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, di masa-masa yang sukar seperti saat ini, mari kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada perkataan Tuhan, percaya kepada firman Allah, dan biarlah firman Allah mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi kehendak kita, mempengaruhi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita kerjakan. Mempengaruhi apa yang kita perbuat, sehingga hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita memiliki hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu ibadah kita yang sejati. Buat apa kita sering baca Alkitab tapi mulut kita penuh dengan kepalsuan? Buat apa kita sering beribadah tapi kita gak bisa jaga hidup kita? Hidup kita malah mempermalukan nama Tuhan. Buat apa kita sering berdoa, teriak-teriak Tuhan, 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 tapi kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan? Ingat, orang yang ditolak oleh Tuhan bukan orang yang sering berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah berbuat ini dan itu? Bukankah aku sudah ngusir setan? Bukankah aku sudah berjasa membangun gereja? Aku sudah berjasa menolong orang lain? Tuhan, bukankah aku sudah rajin membayar perpuluhan, rajin melakukan banyak hal? Tapi Tuhan menolak. Karena apa? Karena kita merasa berjasa. Tapi Tuhan berkata, menerima orang yang melakukan kehendak Bapa. Itu ibadah yang sejati. Orang melakukan kehendak Tuhan. Melakukan. Karena apa? Karena pikiran, perasaan, dan kehendak kita selaras dengan firman Tuhan.
Hidup saudara dan saya tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi, bukan ditentukan oleh keadaan, bukan ditentukan oleh orang lain, tapi hidup saudara dan saya ditentukan oleh firman Tuhan. Jadilah kuat, jadilah menang, jangan putus asa, jangan takut. Dunia boleh takut, dunia boleh khawatir, dunia boleh hancur, tapi saudara dan saya menjadi pemenang. Orang yang kuat, orang yang teguh, karena kita punya Allah, punya firman yang menjamin hidup saudara dan saya untuk tetap menang. Tetap bersuka cita di dalam Yesus, tetap bergembira. Jalani hidup hari ini bersama dengan Tuhan. Saya percaya kita akan mampu tetap berdiri di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.